Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bertemu dengan seseorang yang terkenal di dunia hampir, dan beliau adalah Dr. Insinyur Muhammad Adnan. Om Swastiastu, Pak. Ya, Pak. Saya sapa dulu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, sehat kita semua seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di end of COVID ini kita mendapatkan kesehatan dan ekonomi Indonesia kembali, ya. Amin. Saya Putu Sudiartana bincang-bincang hari ini bersama beliau. Beliau adalah teman saya lama, mungkin 20 tahun yang lalu ketemu di Jakarta oleh Pak Cherry Salim. Tentunya saya ingin cerita karena saya mendengar keebohan beliau di teknologi terkait dengan minyak. Ya. Dan beliau juga dosen di Trisakti, yang mengajar di teknik, ya. Tentunya kita ingin dengar Bapak kemana aja selama ini. Terus saya dengar ada orang Jepang yang ikut involved di your businesses, ada orang Eropa juga. Nah, ingin saya dengar bagaimana sih sejarah daripada teknologi yang Bapak sampaikan ini terkait dengan minyak ini. Ya. Boleh nggak Bapak bercerita sedikit? Mungkin waktu Bapak ada 15 menit lah. Silakan. Siap, Pak. Makasih, Pak Putu. Ya, selamat pagi. Jadi terima kasih saya dikasih kesempatan bicara dengan jarak. Kebetulan saya dengar jarak itu jadi ingat, saya juga sedang nanam jarak. Jarak, ya. Baik, Pak. Oke. Jadi saya memulai ini tahun 2000, Pak Putu. 2000. Tahun 2000 setelah selesai S3 di Jepang. Setelah saya mengajar juga di Jepang, saya balik ke Indonesia. Bidang ilmu saya adalah internal combustion engine. Itu memang prime mover untuk tenaga listrik, kan digerakkan oleh engine. Itu bidang ilmu saya. Salah satu concern kita waktu itu juga adalah kita perlu bahan bakar yang ramah lingkungan. Sesuai dengan program pemerintah, ramah lingkungan, ekonomis, dan renewable, Pak. Bisa digunakannya. Jadi waktu itu saya mempunyai teknologi namanya teknologi emulsi. Untuk mencampur bahan bakar dengan kita gunakan base-nya water, air, Pak. Nah, kita kembangkan terus sampai sekarang. Mulai dari waktu itu 2001 saya nemukan pakai Pentium 1 saya sudah kita patenkan juga dengan nama waktu itu solar hijau namanya. Mungkin Bapak bisa lihat di ini. Habis itu kita kembangkan karena teknologi berkembang. Jadi kita menggunakan ada teknologi nano sekarang. Yang terakhir ada teknologi ion dan katalis. Kita gunakan teknologi itu. Sekarang kita bisa mencampur 50% lebih dengan water dengan kualitas di atas solar dan yang reasonable. Bahannya renewable, Pak, karena base-nya water. Base-nya air. Jadi dengan bahan bakar yang eksis sekarang ini kami bisa campurkan itu. Kualitasnya juga tidak mengganggu kualitas, tidak mengganggu. Sangat bagus. Lebih hemat 10-15%, Pak. Jadi itulah Pentium 3 kita terakhir yang kita temukan. Nah, itu yang kami sedang coba untuk kenalkan. Kita sudah tes juga cukup banyak tesnya. Dibantu teman-teman dari Lemigas juga untuk bantunya ini. Dibantu dengan dari EBTK, Pak, Energi Baru Terbarukan, Dirjennya Pak Dadang. Pak Dadang juga sudah bantu kami. Itu sudah akademik, itu sudah pasti bisa dipercaya. Habis itu kira-kira 2005-2006 kan waktu itu ada jarak. Pemerintah kan mengenalkan jarak pada saat itu. Saya tanya teman-teman di ITB, di IPB. Saya minta informasi mengenai jarak, beliau kasih. Ada Profesor Tatang waktu itu, ada teman-teman. Biodiesel lah ya. Untuk biodiesel saya pelajari itu, Pak. Akhirnya saya ikut nanam jarak 2007 itu, Pak. Di mana aja? Di waktu itu kita nanam di Jasinga, Cikokomaya dekat Bogor itu. Dengan dibantu oleh teman Jepang, 100 hektar kita buka. Nah, itulah saya pertama coba nanam jarak. Saya bukan petani, tapi saya nanam sendiri tuh, Pak Putu. Saya tanam sendiri, kita bawa waktu itu kita ambil stek dari Sumbawa, Pak. Kita masuk 250.000 stek kita bawa. Kita tanam. Saya jadi petani, Pak. Akhirnya Pak Ahok juga ikutan waktu itu di Bangka Belitung. Kita juga nanam di Bangka Belitung. Saya kenal Pak Ahok. Kita nanam di sana. Beliau jadi
Cuman 2010 pemerintah rupanya masih belum mengizinkan. Akhirnya kan pudar program pemerintahnya, tapi kami nggak pudar tuh Pak Putu. Kita terus bergerak, inovasi kita cari. Saya dengar-dengar sudah ada mesinnya, sudah ya. Ya, kita di mana mesinnya itu? Kita sekarang ada punya pabrik di Marunda Pak, Marunda ya. Pak Dirjen juga udah datang lihat Marunda itu. Jadi kami itu pabrik sebetulnya untuk mengolah tadi bahan bakar campur air, tapi kita lengkapi dengan kita bisa ngolah biodiesel. Kapasitas kita cukup lumayan 250.000 liter per day Pak. Lumayan kita bisa kerjakan itu. Wow, salah satu wartawan kami menyampaikan Pak Jumri, Bapak sudah pernah mendapatkan muri lah, betul nggak itu? Iya, jadi waktu saya ngajar di Trisakti itu murid-murid saya menggunakan ini untuk ulang tahun Indonesia yang ke-69 Pak, mengelilingi pulau 1069 pulau dengan pakai bahan bakar ini. Berhasil dan hematnya lumayan. Muri kasih kita. Ya, itu saya dengar dari wartawan kita, Pak Muhammad Jumri, kebetulan standby-nya di sana. Begini Pak, karena ini kan negara mesti harus, apalagi ini G20. Teknologi ini apa yang menjadi cita-cita Bapak itu tentunya harus didompleng dengan finance Pak. Siapa saja yang sudah membantu terkait dengan program Bapak ini? Ya, kebetulan teman-teman dekat saya, salah satunya tadi Bapak sebutkan, saya punya teman dekat dari Jepang yang sangat concern masalah lingkungan. Jadi beliau lah yang bilang, ayo kita bangun lingkungan masalah ini. Nah itulah yang sekarang membantu saya untuk finance-nya. Kan kita juga memang seperti Bapak bilang, finance itu kalau nggak ada finance bagaimana kita mewujudkannya kan Pak. Nah, itu dibantu oleh beliau. Sehingga jadi. Nah sekarang juga teman-teman dari Eropa misalnya Austria juga akan segera masuk itu. Tapi saya juga dibantu oleh teman-teman dari sini Pak. Lokal juga. Lokal juga yang membantu untuk. Ya tadi saya kalau salah satunya adalah Pak Dadang misalnya dari Dirjen itu kan sangat membantu. Nah cita-cita saya sebetulnya penanaman jarak ini Pak itu kan saya pengalaman saya dari tahun 2005-2006 itu jarak ini gampang ditanam dan tanah-tanah tandus itu bisa kita isi ini. Masih harus ada apa namanya degreesnya berapa Celsius atau ketinggiannya mesti harus diatur itu ya? Iya, biasanya jarak ini di setiap ketinggian dia tumbuh. Tumbuh Tapi kalau masih makin mendekati sea levelnya, dia lebih bagus karena dia perlu panas. Jadi nanti apanya yang ini adalah water contentnya nanti Pak. Jadi berapa banyak kalau biji jarak kita peres berapa airnya, berapa minyaknya. Rasio itu yang sebetulnya kita. Tapi daerah panas biasanya dia rendemennya sampai 35%. Tapi kalau daerahnya hujan, biasanya rendemennya ya 20-25. Berarti mempengaruhi juga hasil minyaknya itu ya. Kalau ketinggiannya mungkin berkurang, kalau dekat laut dan panas, itu tentu akan menghasilkan lebih banyak minyaknya. Ini intelektualnya Bapak ini bagus sekali. Ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Dan ini bagaimana sih bisa nggak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya karena banyak sekali kita punya pulau-pulau, wilayah. Apa mungkin manfaat yang terdini untuk masyarakat Indonesia khususnya Pak program Bapak melalui pemerintah nanti bisa nggak Bapak bikin program supaya kearifan lokal itu hidup di seluruh Indonesia? Saya cita-cita saya Pak, jadi setiap petani itu bisa dia nanam sendiri, dia bentuk koperasi, nanti dia olah di koperasinya Pak. Nah setelah jadi bahan bakar yang diolah oleh petani, kami akan quality controlnya, kita akan ajarkan mengolahnya, habis itu dipakai oleh nelayan sekitar situ. Jadi benar-benar lokal, tidak ada bahan bakar dari luar yang masuk, diolah sana, kita namakan B100 jarak, saya namakan dia crude jatropha oil. 100% crude jatropha oil, itu buatnya mudah sekali Pak. Saya punya ide Pak, kan saya mungkin akan lapor kepada pimpinan saya Pak Budi Satrio ini terkait dengan business and development Inkopol Pak. Kebetulan saya direktur business developmentnya di Bali. Tentunya saya akan lapor ini.
wawancara ini mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau karena saya mesti harus laporkan. Kalau umpamanya Inkopol bisa hadir dan bergandeng bermitra dengan Bapak, kenapa tidak Pak? Saya kan harus izin Pak. Tentunya ini akan saya menghadap beliau, mudah-mudahan Bali khususnya bisa bersinergis dengan Bapak. Ada nggak pendapat lain, karena ini kan khusus Pak, banyak mahasiswa mungkin universitas-universitas yang terkait dengan bidang Bapak sains ini sangat bagus sekali. Apa pendapat Bapak? Mungkin nasihat yang mau untuk bergabung ke Bapak, atau mungkin di deskripsi nanti saya tulis nama Bapak, nomor telepon Bapak. Bapak keberatan? Enggak. Biar mereka bisa menghubungi Bapak, karena ini kan ilmu sains ini sangat penting untuk masyarakat umum. Beraneka ragam masyarakat kita, ada yang suka ini, ada yang suka itu, dan ini adalah penting untuk negeri yang kita cintai. Ini Pak. Kira-kira begitu. Ada nggak yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya? Jadi begini Pak, saya mau sampaikan pertama memang saya dengan mahasiswa saya kita open selalu. Kita ajak mereka sama-sama. Sekarang saya ngajak menghimbau petani, ayo kita belajar sama-sama ini. Kita buat sama-sama. Ayo Pak kooperasi, kita buat sama-sama ini menjadi bahan bakar yang memang Bapak bisa pakai sendiri. Jadi Bapak tidak usah tergantung dari, kita membantu pemerintah lah Pak. Jadi tidak usah dari pemerintah, dia buat sendiri. Berarti mau berdiri, Bapak cita-citanya biar masyarakat itu berdiri di atas kaki mereka sendiri, bisa membangun usaha ini gitu ya? Kalau kita lihat Pak, kalau untuk kebutuhan bahan bakar kita, saya bicara tentang solar ya Pak, itu kan industri memang termasuk yang besar. Mereka kalau nelayan dan segala macam mungkin di 20-30% dari kebutuhan total solar misalnya. Nah itulah 30% berikan pada nelayan untuk mereka adakan sendiri. Jadi tidak artinya tidak usah mereka tergantung oleh pemerintah. Biarkan mereka sendiri bekerja di sana. Plus nanti kan kita bisa bantu dengan teknologi pencampuran dengan 50% air yang notabene kan lokal mereka Pak. Iya, brilian sekali itu ya, kearifan lokal hidup jadi. Bapak sudah copyright kan ini? Sudah Pak, kita sudah punya. Sangat mulia Pak, supaya nanti ke depannya tidak ada yang mengaku-ngaku kan. Teknologinya kan namanya jarak, kami dari jarakpost.com karena sudah mendengar ini linear sekali. Di saat kami membawa program ini tentunya kami enak Pak. Oh ini jarakpost.com karena kita sama-sama jarak kita Pak. Ada di seluruh Indonesia. Karena rekomendasi dari Pak Cherry itu sangat mulia dan ini positif untuk masyarakat Indonesia. Sehingga saya datang untuk menemui Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada nggak nasihat atau kata-kata untuk masyarakat umum khususnya anak muda, kaum milenial yang mau belajar, kemana dia mesti harus belajar atau kemana dia mesti harus sekolah mendapatkan ilmu ini? Jadi kan ilmu untuk menanam jarak tumbuhan itu sudah common Pak, sudah umum. Ada di YouTube, ada di gampang mereka pelajari. Yang jelas adalah kemauan untuk melakukan. Itu yang selalu karena saya kan juga dosen. Jadi saya bilang mahasiswa saya juga, kalau ada kemauan ada jalan. Saya akan berikan anak-anak belajar itu, ada kemauan belajar dia pasti bisa. Kalau nggak ada kemauan itu yang susah Pak. Itu. Saya lama di Jepang. Kalau orang Jepang bilangnya yaruki Pak. Kemampuan untuk melakukannya harus ada. Naruki. Yaruki Pak, yaruki. Namanya yaruki. Baik Pak. Nanti saya minta dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan ini supaya menjadi intro, mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap. Saya senang sekali bincang-bincang sama Bapak. Ini sudah menuju 15 menit. Mudah-mudahan bila mana ada tutur kami yang salah, kami dari jarakpost.com sama Bapak Dr. Muhammad Adnan Dr. Insinyur Muhammad Adnan yang jago di bidangnya itu, mudah-mudahan bisa kita komunikasi untuk hal-hal yang positif. Minta maaf bila mana ada tutur kami yang salah. Kami akhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kita semua sehat Indonesia. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.